Qala musannif rahimahullahu wa nafa'na bihi wa fi ulumihi fi darain amin ila an qala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa ardhah, yang mana sebelumnya kita telah dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Adhkar ini Imam Nawawi tidak menyantumkan asanid sampai lengkap, enggak, tapi asanid itu kebanyakan dihapus oleh Imam Nawawi, tapi diganti dengan menyebutkan rutbatul hadis, menyebutkan tingkatan-tingkatan hadis, yang mana tingkatan hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada juga yang munkar. Wa hadza laysal hadis munkar. Wa ammal ajza wal masanid, dan dari kitab-kitab ajza atau musnad-musnad, yang mana kitab ajza ini ma'ruf inda man ta'allama fi ilmi takhrijul ahadits. Jadi ada kitab-kitab yang berhubungan dengan takhrijul ahadits. Di antaranya ada ajza, ada musnad. Naam. Walastu anqulu minha syai'an illa fi nadirin minal mawatin. Yang mana aku tidak menyebutkan, yang mana aku tidak mengambil dari kitab ajza maupun musnad kecuali hanya sedikit, jarang aku ambil dari itu semua. Wala adhkur min usulil masyhurah aidan min ad-dhaif, dan juga aku tidak menyebutkan atau tidak mengambil sesuatu dari perkara dari kitab-kitab yang mana itu adalah dhaif, yang lemah. Illa nadir ma bayani dha'fihi, kecuali hanya sedikit. Akan tetapi kalau memang ada, aku akan menerangkan bahwasanya itu dhaif. Wa inna ma adhkuru fihi sahih ghaliban, yang mana aku sebutkan di dalam kitab Al-Adhkar biasanya adalah hadis-hadis yang sahih, yang mana sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falihadza arju an yakuna hadzal kitabu aslan mu'tamadan. Karena itu semua aku meminta kepada Allah untuk menjadikan kitab Al-Adhkar ini kitab yang dijadikan rujukan, yang dijadikan pegangan oleh para talibul ilm. Thumma la adhkuru fil babi minal ahadits, dan tidaklah aku menyebutkan salah satu hadis di dalam kitab satu bab kecuali hadis tersebut illa ma kanat dalalatuhu dhahiratan fil mas'alah, kecuali dalalahnya atau hubungannya antara hadis dengan bab, dengan judul kitab itu zahir, sangat jelas. Jadi nggak perlu orang ini mikir terlalu panjang, nih hubungannya sama bab ini apa. Enggak, kata Imam Nawawi, ana nyebutin hadis yang sangat berhubungan dengan bab yang akan bab-bab di kitab ini. Wallahul karim as'alu taufik, dan aku meminta kepada Allah taufik wal inabah wal i'anah, begitu juga bantuan dan pertolongan, wal hidayah wasiyanah, hidayah, begitu juga penjagaan dari Allah, wa taisir ma aqsiduhu minal khairat, begitu juga semoga Allah mempermudahkanku, yang mana aku memaksudkan apapun yang aku maksudkan, yang aku inginkan dari kebaikan-kebaikan, wa dawam ala anwa'il makrumat, dan terus menerus dalam keadaan dalam perkara-perkara yang mulia, yang baik. Wa jam'a baini wa baina ahibba'i fi dari karamatik, semoga Allah mengumpulkanku dan siapa-siapa yang mencintaiku dan aku juga mencintainya di surganya kelak. Wasair wujuhil masarrat wa hasbiyallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, la quwwata illa billah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, ista'antu billah, fawwadtu amri ila Allah, wastauda'tuhu dini wa nafsi wa walidayya wa ikhwani wa ahbabi wa saira man ahsana ilayya wa jami'al muslimin wa jami'a ma an'ama bihi alayya wa alayhim min umuril akhirati wad dunya, fa innahu subhanahu idza studi'a syai'an hafidhahu wa ni'mal hafidh. Itu adalah khatimah dari muqaddimah yang mana beliau sebutkan di kitab Al-Adhkar. Sekarang kita masuk ke fasal yang pertama. Fasl fil amri bil ikhlas. Pasal yang menerangkan untuk kita berbuat ikhlas, wa husni niat, dan kita juga memperbaiki niat,
fi jami'il a'mal, dalam setiap amal-amal kita, zahirat wa khafiyat, yang zahir maupun yang batin. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, Allah berfirman di Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah kalian diperintahkan fi kutubikum Taurat wal Injil, yang mana ada di kitab-kitab kalian, di Taurat begitu juga Injil. Untuk apa? Illa, kecuali liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah, mukhlishina, secara ikhlas, tidak bercampur sesuatu yang merusak daripada iman kalian, lahuddin, dari agama kalian, mukhlis, tanpa adanya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hunafa, yang mana Allah memerintahkan ini bukan sekali dua kali, enggak, tapi dari dulu. Allah dari agama-agama Nabi sebelumnya atau dari risalah Rasul-Rasul sebelumnya sudah Allah suruh untuk hanya menyembah Allah dan tidak berubah sampai kapanpun, sampai akhir Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya menyuruh untuk menyembah Allah dan secara ikhlas tanpa adanya kesyirikan di dalamnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum, bahwasanya Allah tidaklah mendapatkan di antara kalian itu apabila kalian berkurban, tidaklah naik kepada Allah itu daging-dagingnya atau darah-darah yang kalian korbankan, itu enggak ada naik kepada Allah itu semua. Allah tidak akan dapat sesuatu apapun dari dagingnya atau darahnya. Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang Allah inginkan adalah ketakwaan dari kalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'rifukum, ya'rif ma fi zahiril wal batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui zahir kalian, begitu juga batin. Jadi jangan pernah Allah jangan pernah memikir, wah ini kita melaksanakan sesuatu karena Allah, karena kita sholat ini ingin untuk Allah. Iya, itu semua untuk Allah, tapi yang Allah lihat bukan hanya amal, Allah juga melihat hati-hati daripada kalian. Jadi ikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita beramal tapi kita maksiat kepada Allah. Kita amal zahir, kita beramal, jawarih kita beramal, badan-badan kita beramal, tapi hati kita ada sesuatu daripada riya dan lain sebagainya. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ma'nahu, apa arti ayat tersebut? Walakin yanaluhun niyat, akan tetapi yang Allah inginkan, yang Allah dapat adalah niat-niat di antara kalian. Akhbaruna Syekhul Imam Al-Hafidh Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan bin Al-Mufarrad bin Bakkar Al-Maqdisi, berkata daripada Al-Hafidh Abul Baqa, namanya Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Al-Husain bin Al-Hasan Al-Mufarrad bin Bakkar Al-Maqdisi, yang mana beliau di Al-Maqdisi ini julukan ke atau sandaran ke Baitul Maqdis. An-Nabulsi, begitu juga Nabulsi, Nablus, salah satu kota di Palestina. Thumma Damashqi, ini juga beliau disandarkan kepada Damaskus. Jadi dibilang setelah beliau tinggal di kota Palestina, beliau pindah ke kota Damaskus di Syam. Radhiyallahu anhu. Ana Abul Yumnil Kindi, berkata dibilang ana. Jadi kalau misalkan kita baca ahadits, biasanya tidak menyebutkan secara, beliau ada singkatan-singkatan dalam ilmu hadis, yang mana singkatan dari ana adalah akhbarana. Ada kadang-kadang singkatan pakai sana. Sana apa? Haddasana. Jadi jangan kira ana itu ana lah, ana bukan saya. Ana ini maksudnya akhbarana. Ana Abul Yumni Al-Kindi, yang mana Abul Yumni ini dari Kindi, salah satu daerah atau salah satu golongan di Yaman, Kindah.
Ana akhbarana Muhammad bin Abdul Baqa al-Ansari, akhbarana Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali al-Jauhari, akhbarana Abu al-Husain Muhammad bin Mudhaffar al-Hafidh, akhbarana Abu Bakr Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman al-Wasiti, haddatsana Abu Nuaim Ubaid bin Hisham al-Halabi, haddatsana Ibnu Mubarak an Yahya bin Sa'id huwa al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim at-Taimi an Alqamah bin Waqqas al-Laythi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di akhirnya adalah dibilang an Alqamah bin Waqqas al-Laythi, yang mana di sini ada perbedaan ulama apakah beliau sahabi atau beliau dari tabi'in. Tapi ada sebagian kitab yang menerangkan bahwasanya yang paling benar beliau adalah tabi'in, yang mana beliau hidup sebelum atau tidak lama ketika Rasulullah wafat. Dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal kalian itu dilihat dari niatnya. Innamal a'malu binniyat, ada yang memaknai innama sihhatul a'mal, sesungguhnya sah amal-amal kalian dengan niat. Yang mana ini hadis sudah sering disyarahkan berkali-kali oleh asatidzah, yang mana nanti akan diterangkan oleh beliau kenapa a'immah senang memulai kitabnya, apalagi kitab hadis, dengan hadis tersebut, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi siapapun orangnya apa yang mereka niatkan. Jadi kalau dia niatkan hal baik dengan niat yang baik, maka yang keluar adalah sesuatu yang baik. Ada amal yang baik tapi niatnya nggak baik, maka jadinya tidak baik. Terus kayak gimana? Ada orang beramal tapi dia takut untuk niatnya nggak baik, apakah udah berarti kita tinggalin amalnya? Apakah seperti itu? Enggak. Terus beramal, lama-lama insya Allah niat kita bisa berubah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tuh? Dibilang termasuk daripada ikhlas itu apa? Apabila kalian beramal li'adlin nas fahuwa riya, ente beramal karena mau dilihat manusia, namanya riya. Tapi tarkul amal li'adlin nas juga riya, ente meninggalkan amal karena takut dipuji atau takut dilihat manusia, itu juga riya. Jadi tarkul amal, mau ente ngelakuin amal atau meninggalkan amal karena manusia, itu adalah riya. Bagaimana caranya? Lakukanlah amal-amal tersebut. Awal lakuin insya Allah, sambil kita tahu ilmunya, lama-lama niat kita jadi baik. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang mana orang berhijrah dan niatnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa yang hijrah karena dunia, yusibuha, yang dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, atau ada perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya atas apa yang telah dia niatkan daripada perempuan atau dunia yang ingin dia dapatkan. Jadi masalah hijrah ini syai' ajibah. Ini kenapa dibilang spesifik masalah hijrah? Di antaranya para yang mentafsirkan hadis ini dibilang, kenapa hijrah? Saat itu hijrah ini luar biasa, bukan hal yang mudah. Hijrah ini sesuatu yang susah.
bagaimana orang Makkah waktu itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia punya rumah di Makkah, dia punya keluarga di Makkah, sanak famili di sana. Tapi Rasulullah karena banyaknya gangguan di kota Makkah, akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah, yang mana dibilang pemimpinnya itu adil, tapi mereka belum tahu apakah akan diterima di sana atau akan ditolak. Yang mana mereka meninggalkan segala dunianya yang ada di kota Mekah untuk bisa hijrah. Untuk apa? Hanya untuk mengikuti sabda Rasulullah, untuk mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Mereka tinggalkan dunianya, mereka tinggalkan keluarganya hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjalanan ini bukan perjalanan dekat. Kalau sekarang enak pakai pesawat langsung nyampe, dulu kagak. Dulu perjalanan jauh, luar biasa capeknya, yang mana belum tentu juga sampai Habasyah diterima oleh rajanya. Tapi karena mereka punya kekuatan hati yang luar biasa, keteguhan yang luar biasa, iman kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya mereka pergi berangkat untuk hijrah. Yang mana banyak dari mereka hijrah karena Allah dan Rasulnya, akhirnya mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah dan Rasulnya. Tapi menarik, ada salah satu sahabat dibilang yang mana mereka hijrah. Jadi sebelumnya ada salah satu sahabat yang melamar perempuan, tapi pas ngelamar perempuan ini ditolak lamarannya. Dibilang yang perempuan ini bernama Ummul Qais atau dipanggil Ummul Qais. Ditolak oleh Ummul Qais, dibilang ente mau nikahin anak dengan syarat ente harus hijrah untuk ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah akhirnya khalas dia hijrah atas apa yang dia niatkan. Akhirnya dia hijrah dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Apakah pahala hijrahnya dapat? Tidak. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena untuk Allah dan Rasulnya. Hadza haditsun sahih muttafaqun alaih, dan hadis ini adalah hadis yang sahih muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mujma'un ala 'idhami mawqi'ihi wa jalalatihi, yang mana para ulama mujma' sepakat bahwasanya dalam hadis ini ada kebesaran, keagungan yang luar biasa. Wa huwal ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran untuk al-adhkar minggu depan. Al-afu minkum ala tatwir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.